Shalom, Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan pernah lupa bahwa Good News Program dapat Anda akses melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam setiap kehidupan manusia, dalam setiap zaman, orang selalu berkata bahwa hidup itu susah. Orang tua saya berkata bahwa hidup itu susah. Saya masih ingat bahwa kakek nenek saya juga berkata bahwa hidup itu susah. Jadi kita mengambil kesimpulan, banyak orang selalu berkeluh kesah bahwa hidup ini susah, tetapi rupanya firman Tuhan lebih memilih untuk melihat satu hal yang positif, Deb. Ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Dia pencipta dan Dia sanggup mendatangkan daripada apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dan Tuhan selalu meminta kita untuk berbuah. Karena Nah. Tuhan sanggup untuk memberkati setiap daripada anak-anaknya. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, kita akan mengangkat satu topik yang saya percaya ini akan memberkati Anda, yaitu dengan judul yaitu berbuah di tengah kesukaran. Apa Ya. ini, Deb? Berbuah di tengah kesukaran, bagaimana kita bisa mempunyai hidup yang produktif, hidup yang memberkati orang lain, Betul. bahkan di tengah-tengah masalah atau kesukaran yang kita hadapi. Kami akan menampilkan seorang narasumber yang luar biasa. Siapa dia, Daniel? Dr. Dwijo Saputro, dan kita percaya bahwa beliau ini adalah seorang hamba Tuhan tetapi juga seorang dokter, praktisi, Deb, ya. Jadi ya. kita akan mendapatkan dua sisi nih daripada seseorang yang luar biasa banget, dan saya percaya siapapun Anda menyaksikan episode Good News Program hari ini pasti akan diberkati dan diisi penuh bejana Anda, ya. Oleh karena Amin. itu, langsung aja, Deb, ya. Ya. Tanpa menunda lagi, kita akan saksikan satu cuplikan video yang satu ini. Kehidupan orang percaya tentunya tidak luput dari yang namanya kesukaran. Kadangkala kesukaran merupakan proses yang memang harus kita lewati untuk membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Dapatkah kita tetap berbuah meskipun mengalami kesukaran? Itu yang menjadi tantangan. Untuk menemukan jawabannya telah hadir di studio Good News Dr. Dwijo Saputro, SPKJ, seorang spesialis di kejiwaan yang telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidangnya. Beliau juga merupakan founder dari Smart Kid Clinic yang memperhatikan perkembangan anak dan remaja, serta memecahkan kesulitan belajar pada anak-anak. Namun yang luar biasa adalah Dr. Dwijo merupakan seorang hamba Tuhan yang menggembalakan sebuah gereja di Tangerang. Dalam episode Berbuah di Tengah Kesukaran, beliau akan membahas kunci bagaimana kita tetap bisa menjadi berkat dan berbuah di tengah dunia, walaupun di tengah kondisi yang sulit dan sukar. Nantikan penuturan selengkapnya hanya di Good News Program. Nah, ada anak lebih kaya, ada cucu amat sangat kaya. Puji Tuhan. Ya. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Berbuah di tengah kesukaran dalam episode Good News Program hari ini, dan kita ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa yaitu Dr. Dwijo Saputro. Silakan, Deb. Shalom Pak. Shalom. Terima kasih sudah hadir di Good Puji News. Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sangat baik, Puji sangat Tuhan. baik. Puji Tuhan. Terima kasih Gimana, atas waktunya. Daniel? Baik juga. Luar biasa. Kita tahu Dr. Dwijo ini waktunya sibuk banget, Deb. Dari satu kota ke kota yang lain, bahkan menjadi salah satu ketua GBI juga ya. Ya. Di bidang apa, bisa cerita sedikit? Saya salah satu ketua Badan Pekerja Harian Sinode GBI. Wow. Dan Ya. diberi tanggung jawab di bidang pembinaan keluarga. Wow. Oke. Ya. Jadi exactly ini kita akan bullseye nanti. Nah, mau berkenalan dulu sama Dr. Ya. Dwijo, Dok. Di luar sana mungkin banyak orang yang belum kenal gitu. Ya, ya. Dr. Dwijo ini siapa, pribadinya, keluarganya? Ya, tentunya shalom buat pemirsa, ya shalom buat Daniel dan Debbie. Saya Ya. senang sekali bersama-sama di kesempatan ini, di acara ini. puji Tuhan. Latar belakang saya tadi sudah disebut, saya seorang profesi, saya seorang dokter dan dapat kesempatan
untuk belajar terus, dan saya juga seorang doktor di bidang ilmu kesehatan. Wow. Dan sebetulnya dalam status kepegawaian saya sudah pensiun, tapi saya tetap aktif dalam profesi. Tentunya profesi yang khusus yang menjadi tanggung jawab atau menjadi keahlian saya dan kawan-kawan yang lain adalah bidang psikiatri anak dan remaja. Penting banget Dan itu ya. saat ini ya kami para psikiater, para ahli kesehatan jiwa anak remaja, termasuk psikolog, pekerja sosial, guru, siapapun yang peduli dengan kesehatan jiwa anak dan remaja berhimpun dalam sebuah asosiasi. Dan sampai saat ini saya masih dipercaya untuk memimpin asosiasi itu, Asosiasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja. Dan acara ini secara khusus saya bersyukur karena tanggal 10 kemarin itu Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Oh. Jadi melalui acara ini tentunya saya menghimbau setiap pemirsa kita semua peduli dengan masalah jiwa sehat. Tanpa jiwa yang sehat tidak ada badan yang sehat. Kesehatan adalah kesehatan dan bukan sehat kalau tanpa kesehatan jiwa. Puji Tuhan. Iya, betul Nah, sekali. saat ini saya berkeluarga tentunya. Istri saya Dr. Nuni, saya punya 3 putri. Yang pertama psikiater anak juga, Dr. Anggia. Nurun sama bapaknya. Ya, yang kedua ya seorang entrepreneur, betul begitu. Perempuan juga. Yang ketiga psikolog anak. Jadi kami yang bidang mental health ada 2 ya. Cuman yang kedua ini juga aktif mengurus yang kaitannya dengan anak. Sekolah minggu dia. Sekolah minggu, jadi dia yang memimpin pelayanan sekolah minggu di gereja. Dia juga ikut mengurus sebuah pendidikan anak usia dini yang namanya Cedar World Academy. Jadi ya saya bersyukur kalau anak-anak memiliki suatu legacy yang untuk memberikan warna dalam hidup, menjadi berkat buat generasi yang akan datang. Puji Tuhan. Cucunya udah berapa? Oh, cucu saya ada 5. Yang terbesar umur 8, yang terkecil umur mau 2 tahun. Puji Tuhan, ya. Iya. Secara singkat apa beda punya anak dan punya cucu? Wah, luar biasa, diperkaya dengan adanya cucu. Ya. Tanpa anak pun sudah kaya, karena kita anak Tuhan, kan? Nah, ada anak lebih kaya, ada cucu amat sangat kaya. Puji Tuhan. Nah, Bapak tadi ada sedikit menyinggung anak pertama psikiater, anak yang ketiga psikolog. Bedanya apa sih Pak, psikiater sama psikolog? Kalau buat orang ini umum kan dia. mungkin nggak ngerti. Ya, di kesempatan ini sangat baik kalau Debbie mengingatkan itu. Bedanya kalau psikolog bukan dokter. Jadi dia belajar khusus ilmu Kejiwaan. psikologi, ya, oke. ilmu tentang perilaku manusia. Dan biasanya yang dipelajari hal-hal yang dasar, hal-hal yang umum tentang seluk-beluk perilaku manusia. Baru nanti kalau dari psikolog atau dari sarjana psikologi, sekarang sarjana psikologi kan belum psikolog kalau sekarang. Sarjana psikologi baru kuliah lagi atau ambil pendidikan profesi baru psikolog. Nah, kalau baru psikolog baru mempunyai keahlian dalam profesinya. Ya. Ada psikolog klinis, ini berkaitan dengan masalah gangguan perilaku, gangguan emosi, ada psikolog organisasi, ada psikolog forensik, biasa yang di wow. HRD itu kan psikolog sumber daya manusia. Nah, kalau psikiater dokter. Psikiater itu spesialisasi dari kedokteran. Jadi sama dengan dokter spesialis penyakit dalam. Oh, jadi dia awalnya dari seorang dokter general practitioner dulu. Ya. Terus kemudian ngambil praktisi spesialis dalam hal ini. Dalam kedokteran jiwa. Makanya nama resminya kan kedokteran jiwa. Iya, oke. Oh, Iya. oke. Dok, bener nggak kalau orang itu semakin pinter, semakin sulit untuk percaya yang namanya Tuhan, ataupun mujizat, atau keajaiban, hal-hal yang supranatural, dalam kasus dokter seperti apa? Begini, kalau menurut saya benar dalam arti tentunya tidak digeneralisasi semua orang yang pintar sulit menerima Tuhan. Tetapi kalau dia kenal Tuhannya itu terlambat, kenal Tuhan itu kan harus sedini mungkin. Mungkin orang pikir kapan-kapan aja kenal Tuhan. Ya kita, dulu saya juga anggapannya begitu kan. Yang penting hidup benar, kenal Tuhan nanti aja. Ya. Kalau udah sakit-sakitan, mau mati baru kenal Tuhan. Biar nggak rugi gitu ya. Jadi supaya hidup benernya itu sisa-sisa saja, hidup yang sembarangan, hidup mau sendiri, mesti punya waktu banyak.
Cuman saya punya pandangan setelah saya belajar cukup lama, saya mengawali menjadi profesi, saya belajar tentunya bagaimana atau apa dan mengapa tentang manusia, bagaimana apa mengapa manusia. Nah di situ saya mulai dihadapkan pada satu perbedaan cara pandang antara hal-hal yang kita dapatkan secara empiris, secara ilmu pengetahuan murni, dengan hal-hal yang saya dapatkan dari Tuhan karena dari Alkitab. Dan saya percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang berasal dari Tuhan itu sendiri dan Tuhan itu sendiri. Ternyata berbeda konsep pandangannya. Nah, perbedaan ini yang kemudian saya baru pahami bahwa mengenal Tuhan itu harusnya sedini mungkin. Sebab perkembangan otak kan juga sudah terjadi sedini mungkin. Nah, Tuhan menciptakan otak juga dengan satu tujuan. Nah, seringkali kalau kita di gereja ya, khotbah, ya saya khotbah, Daniel khotbah, Debbie khotbah, kan yang sering kita khotbahkan masalah roh, esensi manusia adalah roh, masalah hati. Nah, terus di mana otaknya kan seringkali kita iya kan? Orang Jawa bilang nangen di otaknya gitu kan. Di mana? Loh padahal otak itu kan diciptakan Tuhan. Yang disebut roh itu juga pasti waktu bekerja roh kan tentu mempengaruhi otak. Yang disebut hati itu sebetulnya kan bukan organ, bukan seperti jantung, seperti liver. Hati kan adalah suatu fungsi sehubungan dengan manusia itu roh. Nah, kemudian Alkitab menyebutnya seringkali berulang kali dengan pengertian yang berbeda-beda, tapi intinya di dalam manusia itu ada hati. Dan Alkitab mengatakan segala sesuatu berasal dari hati. Nah, otak ini kan memproduksi pikiran. Jadi hati itu waktu mewujudkan pikiran di dalam tubuh manusia ini, yang berfungsi adalah otaknya. Jadi kalau manusia nggak punya hati, cuma punya otak, sangat beda dengan manusia punya hati tapi nggak punya otak terus gimana? Beda juga itu. Keseimbangan nih, diperlukan keseimbangan. Dua-dua harus ada. Nah, Tuhan bilang yang hati yang dijadikan baru itu kan hati, bukan otaknya. Benar. Iya, hati itu dibuat berbalik pada Tuhan. Nah, karena kalau hatinya ini berbalik, sedini pikirannya juga ikut mungkin. berbalik. I see. Kalau hati berbaliknya itu nanti-nanti, jadinya manusianya seperti apa? Karena perkembangan kepribadian menurut yang dipelajari secara empiris, kan dasarnya pada waktu anak-anak. Betul kan? Iya. Kepribadian ada psikologi perkembangan. Jadi orang yang semakin pintar semakin susah Tuhan karena hatinya belum mengenal Tuhan. Telat, hatinya tuh mengeras terus. Hatinya terlambat mengenal lembutnya Tuhan. Itu telat. Nah, mulai hatinya mau dirubah, pikirannya itu kan sudah penuh dengan kebenaran-kebenaran. Dia nganggap dirinya paling benar. Sudah nggak bisa dibengkelkan lagi, dan menganggap paling benar. Makin pintar dia nganggap paling benar. Itu susah. Apalagi kalau pintar, kaya, susah lagi itu ya. Nanti nggak susah, oke. Silakan ya. Kita akan lanjut setelah break ya dokter. Nah ini akan menjadi satu diskusi yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Good News Program. Jadi yang terpenting adalah dari keseluruhan ini, Allah mencipta manusia berbeda dengan mencipta makhluk lain. Ya. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Berbuah di tengah kesukaran hanya di Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita. Nah, ingin bertanya lebih lanjut nih kepada Dr. Dwijo. Dok, dengan perkembangan zaman yang sedemikian rupa, kita tahu permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang zaman sekarang ini sangat berat ya dok. Dan tentunya penanganannya nggak bisa sama seperti 20 atau 30 ataupun 40 tahun yang lalu. Karena dengan teknologi yang udah semakin maju dan lain sebagainya. Menurut dokter bagaimana di zaman yang sekarang ini kita bisa
menghadapi permasalahan kita itu dengan efektif sehingga hidup kita tetap boleh berbuah? Puji Tuhan buat pertanyaan yang sangat baik ini dan sangat penting. Dalam kehidupan dunia yang hampir semua orang mengatakan makin kompetitif. Makin kompetitif itu sebetulnya makin sulit kan, makin susah. Jadi orang selalu berlomba dan hidupnya akhirnya mementingkan dirinya sendiri. Jadi tidak tertutup kemungkinan orang akan menginjak orang lain, orang akan menusuk dari belakang orang lain, dan orang akan meracuni orang lain, dan seterusnya. Nah tentunya hidup ini yang disebut hidup kesukaran, itu satu. Kemudian kedua, hidup yang makin sulit ini membuat manusia makin kehilangan kemampuan mengontrol atau mengendalikan dirinya. Ya, makin kehilangan kemampuan. Dalam kehidupan makin sulit, berarti manusia itu makin ingin memperoleh rasa aman. Makin sulit kan memberikan ancaman. Ancaman pasti manusia, semua manusia, makhluk hidup lah, tapi khususnya manusia, ingin memperoleh rasa aman. Betul. Satu. Kemudian yang kedua, selain ingin memperoleh rasa aman, manusia makin was-was dengan apa yang akan datang. Makin sulit berpengharapan. Tanpa ditopang oleh hal-hal tadi yang disebut. Sudah pinter, sudah punya uang. Sehingga orang pikirnya untuk menjamin ke depan harus punya uang. Banyak lagi uangnya. Nah, ukuran banyak ini bisa sampai nggak terbatas. Betul kan? Harus punya kepinteran. Ini tidak ada yang salah punya uang dengan punya kepintaran. Tetapi tidak punya pengharapan itulah yang harus disadari oleh semua manusia. Kemana larinya pengharapan? Kenapa sudah punya uang dan punya rumah tetap tidak ada rasa aman? Kenapa sudah punya uang dan punya rumah, punya kepintaran lagi, tetap tidak punya rasa bisa mengendalikan situasi kehidupan ini, selalu was-was. Berarti ada sesuatu. Berarti ada sesuatu yang hilang. Yang hilang apa? Relasi dengan Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan kehilangan relasi dengan Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah. Mulai awal kehidupan susah. Susahnya zaman 2000 atau beberapa ribu tahun lalu dengan sekarang itu sudah berbeda. Tapi susahnya sama, cuma peradabannya yang berbeda. Sehingga cara manusia menghadapi susah ini berbeda-beda, sejalan dengan peradaban yang berbeda-beda. Menjawab pertanyaan tadi, apakah jawabannya nomor satu, seseorang harus punya relasi dulu dengan Tuhan? Ini yang terutama. Wah, terpenting, terutama. Mutlak. Dibutuhkan oleh setiap orang. Orangnya ngaku, nggak ngaku, butuh itu. Butuh berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Bukan diajari tentang kasih, bukan. Itu dua hal yang berbeda. Mengalami pribadi ketemu sama Tuhan. I see. Nah, kalau sudah seperti itu, yang nomor dua apa, Dok? Yang nomor dua tentunya hidupnya karena sudah ngalami Tuhan itu hadir, Tuhan itu yang mengontrol hidup dia. Antara yang dikontrol sama mengontrol harus tetap punya relasi. Jawabannya mudah, surrender. Berserah. Iya. Nah, ada orang mungkin tanya, berarti apakah kita nggak perlu planning, misalnya? Oh, perlu. Sebagai manusia yang diberikan akal budi, hikmat, nah, bisa pikiran. dokter jabarkan lebih rinci, surrender ini dalam konteksnya seperti apa? Dalam surrender itu dalam konteks seluruh hidupnya secara total berkomitmen Tuhanlah nomor satu. Nah, saya bicara secara agak garis besarnya saja ya. Jadi ada urut-urutan hidup. God, man, human, and thing. Thing itu benda-benda. Tuhan nomor satu. Jadi jangan dibalik. Peradaban sekarang Things benda. dulu ya. No, Davis sudah jawab. Yang penting harus keren gitu kan, Dok ya. Itu coba. Makanya Instagram jadi perlu. Saya kalau bilang Instagram nggak perlu, orang bilang, oh ini Pak Dwijo ketinggalan. Instagram jadi perlu, betul kan? Faktanya begitu. Betul. Ya memang like-nya adanya medsos itu memang sangat menolong kita. Tapi kan tidak menjadi nomor satu kan. Nomor satu siapa? Tuhan. Ya tetap Tuhan. Di saat sulit pun nomor satu tetap Tuhan. Betul. Iya. Nah, dokter boleh tahu, sekarang kira-kira usianya masuk range berapa? 66. Ya, jangan ditambah 16 lagi. Tapi 66 saja. Terus berlanjut nanti. Kalau misalnya nih, waktu dokter umur 20-an,
Mm-mm. 40 tahun yang silam. Mm-mm. Dibandingkan dengan sekarang, tentunya kan nggak sama. Ya, secara kronologis karena mengalami perkembangan, mungkin kematangan, kedewasaan, dan mungkin cara pandang berubah, Ya. pasti tidak sama. Dan juga need-nya, kebutuhannya juga tidak sama. Karena zamannya juga berbeda. Zamannya juga Nah, apa yang berbeda, nasihat- secara personal juga berbeda. Nasihat apa yang Anda bisa berikan kepada orang-orang yang mungkin pada usia ya memasuk dalam tidak terlalu labil, tapi mereka mencari satu firm foundation gitu ya. Dalam usia kira-kira 28, 29, 30. Nah, dalam menghadapi kesukaran-kesukaran ini supaya mereka nggak gampang menyerah bagaimana? Begini, sebetulnya, nah disinilah pentingnya juga ilmu tentang manusia, ya, yang termasuk di dalamnya ada ilmu perilaku, di dalamnya ada yang namanya psychological science, apakah itu science dalam arti kedokteran, medicine science, apa itu psychology science, apa social science menjadi penting. Ya. Karena secara empiris itu kan didapatkan bahwa manusia itu bertumbuh kan secara bertahap. Itu yang dikatakan epigenetik, yang merupakan gabungan antara faktor-faktor yang sudah terbawa sejak lahir, ada genetik dan sebagainya, dengan lingkungan yang mempengaruhi, lingkungan yang menstimulasi, atau lingkungan termasuk yang pengaruhnya buruk atau pengaruh baik. Nanti antara yang bawaan dan lingkungan itu berinteraksi menghasilkan yang disebut kepribadian manusia. Jadi bawaan plus lingkungan berinteraksi membentuk Menghasilkan siapa kita hari ini. Nah, dari situ kita melihat bahwa yang terpenting sekarang apa supaya di tengah kesukaran ini kita tetap berbuah. Tadi sudah saya katakan urut-urutannya tetap God, man, things. Jadi yang terpenting adalah dari keseluruhan ini Allah mencipta manusia berbeda dengan mencipta makhluk lain. Ya. Allah mencipta manusia dengan yang namanya hati. Ya kan? Betul. Hati. Ya. Bukan liver, bukan heart, ya hati. Iya. Ya, di Alkitab disebut hati. Segala sesuatu bersumber dari hati. Jadi hati ini, Pak, dari awal saya sudah katakan harus menjadi hati yang surrender, hati yang melekat, hati yang lembut, hati yang taat, hati yang patuh. Kepatuhan pada Tuhan menjadi syarat mutlak dalam hidup ini. Karena di Alkitab dikatakan, orang benar tentu kita tahu, orang yang hidupnya dalam kebenaran, orang yang taat, orang yang patuh, orang yang dengar-dengaran. Meskipun jatuhnya itu sampai 7 kali. Nah, sering kita menafsirkan angka 7 angka yang Sempurna. Sempurna, ya. Bolak-balik jatuh, nggak ada yang lebih sering jatuh. Dikatakan tetap bertumbuh. Iya. Jadi sekali lagi kuncinya adalah benar di dalam Tuhan. Iya. Oke, kita akan take a break dulu ya. Puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, luar biasa banget. Waktunya kita berbuah. Tidak ada pilihan lain kecuali kita berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan. Jangan kemana-mana, stay tune di Good News program. Aku dalam rencanamu, rancanganmu bagiku. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Tak ku mengerti rencanamu Tuhan di dalam kehidupanku. Satu hal yang aku tahu, aku dalam rencanamu. Rancanganmu indah bagiku.
Ya pemirsa, satu tayangan video klip yang luar biasa telah kita saksikan bersama, persembahan dari Trio Ajaib. Nah, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya mudah sekali, yaitu apakah nama kelompok dari grup yang tadi bernyanyi di video klip ya. Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan sebuah CD ya, persembahan dari Trio Ajaib. Tetap bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Makanya dibutuhkan sekarang setiap manusia itu dipulihkan fungsi hidupnya. Bukan hanya menjabat jadi ayah, jadi ibu, tapi fungsinya. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode good news lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Berbuah di tengah kesukaran. Ternyata hidup berbuah itu bukan untuk orang dewasa saja, tapi yang namanya anak-anak dan remaja juga bisa hidup berbuah. Karena itu kita mau tanya sama Dr. Dwijo. Nah, dokter, di zaman yang serba dipengaruhi oleh medsos, gadget, ya kan dok? Dalam spesialisasi dokter kan perilaku anak-anak dan remaja. Nah, bagaimana caranya kita itu mengajarkan kepada anak-anak dan remaja zaman sekarang supaya mereka itu hidupnya tidak terpengaruhi secara negatif oleh apapun perkembangan zaman yang ada sekarang ini? Ya, pada dasarnya setiap manusia, meskipun dia seorang remaja, bahkan dia lebih dini dia seorang anak, juga kalau kelak dia orang dewasa atau orang usia emas ya, pasti memiliki satu kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dihargai. Atas dasar dia merasa dirinya diterima dan dihargai, dia merasa hidupnya bermakna. Kan intinya itu saja. Ya, semua orang pasti tahulah ini. Kalau tidak tahu pun sebetulnya yang dicari ya itu lagi kan. Nah, begitu pula pada anak. Nah, anak ini sekarang oleh masyarakat atau oleh dunia dikeluhkan atau diprihatinkan tentang pengaruh dari tadi dikatakan luar medsos. Tadi sudah saya jelaskan bahwa perkembangan manusia, perkembangan anak ada dua komponen besar kalau secara empirik, secara epigenetik, yaitu pembawaan dan lingkungan. Ya. Nah, interaksi pembawaan dan lingkungan itu yang menjadikan anak itu secara personal merasa dirinya diterima, merasa dirinya direspek, dihargai, dan merasa dirinya akhirnya punya arti atau tidak. Nah, di dalam dunia seperti sekarang, kalau saya perhatikan, semua sarana yang ada ini, itu adalah jawaban terhadap kebutuhan manusia juga. Betul. Teknologi ini tidak hanya asal buat teknologi. Memang mudah sih ya. Nah, ya kan? Untuk kita booking tiket pesawat, untuk Ya, kita cari kebutuhan tawaf untuk terjadi di mempermudah, kebutuhan untuk mempercepat, Yes. sehingga manusia pun terbawa, semua harus serba mudah, serba cepat, dan akhirnya serba gampang. Nah, salah satunya serba gampang, serba instan. Nah, sementara ada manusia-manusia yang ini yang masalah diterima, dihargai, dan bermakna ini kosong. Nah, ini penting sekali. Kenapa kosong? Karena relation, terputus. Tadi diawali God, man, thing. Relasi dengan Tuhan terputus. Karena semua manusia sudah terputus relasinya dengan Tuhan. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Makanya perlu juru selamat. Yang memulihkan, yang mengembalikan. Yang kedua, di rumah.
Ditambah lagi kalau relasi sama orang tua terputus. Jadi langsung sudah tahu. Lebih parah gitu ya, Dok Lebih ya? parah. Di Alkitab dikatakan sebelum menjelang kedatangan hari Tuhan yang dahsyat, hati bapak berbalik ke anak. Hati anak berbalik ke bapak. Intinya kan relasi lagi. Bapak di surga sudah berbalik ke kita. Ya, nah cuman gini Dok, kami pernah wawancarai beberapa orang di Good News program ini. Mereka kena narkoba, bahkan ada yang kena AIDS. Ya. Nah, kita tanya nih, apakah kamu dari keluarga broken home? Apakah kamu dari keluarga orang miskin? Ternyata beberapa kasus ini membuat kita kaget karena mereka, enggak Pak, keluarga saya baik-baik. Baik-baik saja. Ya. Orang tua saya baik, Ya, ya. saya dicukupi dalam hal keuangan. Ya. Nah, jadi saya bingung nih kadang-kadang. Oh, Nah, ya. kemudian saya mendengar juga ada orang-orang, anak-anak muda yang berkata, saya tahu itu jelek, saya tahu ini salah, tapi keren gitu loh. Melakukan kesalahan ini keren, Ya, ya. karena ini jadi tren. Nah, Ya, bahkan ya. saya melihat, memang kita semua tidak ada yang setuju dengan LGBT dan yang Ya, lain-lain. ya. Nah, kadang-kadang ada beberapa kasus di overblown atau terlalu besar, sehingga ini tanpa kita sadar mempromosikan hal itu. Ya. Nah, ini gimana? Menurut dokter gimana nih? Ya, saya paham dengan apa yang Daniel masalahkan dan sekarang ya, kita diangkat di dalam Iya. perbicaraan kita. Memang terakhir saya ditanya oleh seorang pendeta. Pendeta tanya, menurut Bapak, tanya ke saya, banyak pendeta yang nggak benar, tapi menurut dia, dia tahu, kenal, tapi kok pelayanannya diberkati. Ya, betul. Sama kan? Nah, begini. Sebetulnya kita tidak akan mencari siapa yang salah atau menghakimi, tapi kita harus terbuka dengan apa yang Tuhan sedang ingin lakukan dalam hidup ini dan ingin pulihkan. Sesungguhnya orang yang mengatakan orang tua saya baik, itu kan baik karena kaya, karena pangkat, karena semua yang dia Butuhkan butuhkan dicukupi. dapat. Tapi apakah ada relasi? Oh, ini yang kita tidak tahu. Iya, fatherless. Daniel sama Debbie kalau baca di Google, fatherless itu kan hampir 2/3 anak-anak zaman sekarang. Iya, betul. Karena kebanyakan mereka dilahirkan di luar nikah dan yang lain-lain. Iya, ya, ada betul. 7 jenis father. Kalau kita sebut kan jadinya acaranya biasa sampai besok ini. 7 jenis father itu kan. Iya, disebut father, tapi sebetulnya macam-macam father itu macam father apa? Fatherless kan. Makanya dibutuhkan sekarang setiap manusia itu dipulihkan fungsi hidupnya. Bukan hanya menjabat jadi ayah, jadi ibu, tapi fungsinya. Berfungsi. Coba dilihat di rumah tangga. Seberapa jauh seorang laki-laki itu berfungsi menjadi father. Ya. Jadi kembali kenapa kata father menjadi penting. Karena father ini bapak yang menyediakan, bapak yang siap melayani, bapak yang siap menjaga, melindungi. Ini prinsipnya semua itu kan relasi. Karena manusia itu memang diciptakan untuk berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama. Ini yang orang nggak mau lihat masalah utama ini. Jadi kalau relasi ada, nah tentunya manusia ini akan merasa diterima kan, merasa dianggap kan, maka hidupnya menjadi berharga. Nah waktu dia berharga, dia bisa menjaga dirinya, dia nggak kehilangan kontrol, dia bisa menjaga dirinya. Waktu hidupku berharga karena Tuhan menerima diriku, aku jadi menjaga diriku sebaik-baiknya untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Nah tadi kan Daniel juga tanya, loh keren, melakukan yang salah tapi keren. Ya karena dia dalam rangka mencari penghargaan, penerimaan. Sehingga dia menemukan makna dalam dirinya berperan menjadi orang yang disebut salah tadi. Makanya dia kalau disebut salah marah kan. Memang aku yang milih kok, Anda kok ikut sangkut paut gitu kan. Kenapa Anda berkeberatan? Iya. Ya, begitu. Cool. Oke, pemirsa sekalian, kita belajar sesuatu nih ya. Dalam kehidupan kita tentunya banyak anak-anak muda yang juga seperti itu. Nah, saya rasa memang kita tidak menghakimi anak-anak kita, siapapun Anda. Waktunya kita kembali cek hubungan kita dengan anak-anak kita. Mungkin kita bisa memberikan uang, tetapi apakah uang ini memang yang sebenarnya yang menjadi jawaban utama? Jawabannya tidak. Karena uang bisa membeli barang, tetapi uang tidak bisa membeli waktu kebersamaan kita dengan mereka tentunya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. Mau bertobat,
mau membuat hidupnya harmoni dengan Tuhan dan dengan orang lain. Saling mengampuni. Waras dia. Wow. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di Good News Program Anda bisa menghubungi kami apabila Anda punya masalah dengan keluarga, dengan anak, dengan kehidupan dalam hal keuangan atau apapun juga. Nah, khususnya saya mau berkata nih, dalam topik ini, berbuah dalam kesukaran, ada begitu banyak orang yang bisa menelpon atau meng-SMS kami. Di layar-layar televisi Anda dan nomor-nomor itu Anda bisa hubungi kami sekarang juga. Nah, banyak SMS yang waktu saya periksa ataupun respon yang masuk yang saya lihat secara pribadi, terutama berhubungan dengan entah itu suami, atau itu istri, atau itu anak, ya, selalu dari 100 SMS mungkin 75% akan berkata, tolong doakan anak saya untuk berubah, tolong doakan suami saya untuk berubah, tolong doakan istri saya untuk berubah. Tetapi saya baru berpikir nih, kenapa tidak ada satu orang pun yang berkata, Pak atau Ibu, tolong doakan saya supaya berubah, supaya saya bisa membantu anak saya. Nah, ini gimana, Dok? Dalam konteks ini. Karena manusia tidak ada yang mau disalahkan. Nah, ini gimana? Ya, sebetulnya konteks ini sama dengan awal pembicaraan yang saya awali dengan pentingnya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Pentingnya kemudian kita berserah, kita berdiam diri, kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, ciri orang yang berserah itu kan secara praktis, pas pertanyaan ini muncul kan, orang yang nggak pernah, kalau menghadapi musibah, menghadapi masalah, nggak pernah berpikir bahwa ini kesalahan karena orang lain. Kalau orang berserah selalu nomor satu, introspeksi tentang hubungannya dia Jadi dengan Tuhan. nomor satu harus introspeksi dulu. Iya. Jangan nuding dulu. Iya, jangan nuding. Itu namanya hidupnya berserah sama Tuhan. Oke. Dia sudah ngelakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan, bagian dia belum. Termasuk sesalah-salahnya, Iya, sehancur-hancurnya situasi sesalah-salahnya, apapun iya. juga. Oke. Karena kan prinsipnya dalam kesalahan itu pasti ada hubungan yang salah. Di luar memang saya katakan misalnya di luar yang namanya ketabrak mobil gitu kan, itu seolah-olah nggak ada hubungan di keluarga, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Misalnya seperti itu namanya kecelakaan, accident ya. Tapi sebetulnya kan yang namanya komunikasi, relasi itu kan menjadi dasar yang bisa menjelaskan mengapa ada masalah di dalam dunia ini. Nah, saya teringat sekarang, tubuh kita, komponen tubuh, sel-sel kita. Ya. Coba kalau diteliti nanti di Google, di namanya tentang ilmu tentang sel. Itu kan penyakit terjadi salah satunya, misalnya penyakit, sebutlah misalnya kanker. Terjadi kan karena ada komunikasi antar sel yang salah. Tuhan itu menciptakannya sampai sedetail begitu. Komunikasi yang salah antar Antar sel, sel. menyebabkan Itu kanker. penyakit. Oh Iya. iya, dianggap musuh gitu ya, Dok ya. Iya. Oh. Tubuh kita ini makanya disebut satu susunan yang rapi, yang berhubungan satu dengan yang lain. Kita disebut tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Jadi dari kepala terus ke tubuh ini semuanya mesti yang namanya harmoni dan integrasi. Wow. Oh iya. Begitu ada yang disharmoni dari tingkat seluler sampai tingkat personal, pasti ada problem. Berarti Lambat harus atau diurut cepat, ini. iya. Ya. Makanya bertobatlah dan mengakulah dosa dan berbaliklah. Maka kita dipulihkan. Iya. Jadi orang separah apapun, tadi disebut ada narkoba, ada kejahatan. Hari ini dia mau bertobat, mau membuat hidupnya harmoni dengan Tuhan dan dengan orang lain. Saling mengampuni. Waras dia. Wow. Nah, Wow. kemudian Ya, kami ya, pelajari ya. dari CV dokter, ternyata dokter ini juga banyak bergerak di pelayanan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, bahkan ikut mendirikan sekolah ya dok ya, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Nah, bagaimana dengan mereka dok? Apakah bisa anak-anak yang seperti ini juga hidup berbuah? Begini ya, jadi sekolah kebutuhan khusus yang jemaat atau gereja dalam bentuk yayasan
sudah memulai sejak, ya boleh dikata sejak 15 tahun yang lalu, dari nol ya, dari kelompok bermain, bertahap sekarang sudah bisa mendidik sampai tingkat S1 di dalam satu atap ya. Oh ya? Iya, Oh, puji wow. Tuhan. Ya karena satu beban aja supaya intinya anak-anak ini mengalami relasi yang wajar. Walaupun di tengah-tengah Di tengah kebutuhan dia khusus punya, mereka. iya, di tengah kesulitannya dia. Sulit. Karena dia kan memang otaknya yang berbeda sama otak kita kan. Apapun namanya. Mau namanya autism, yang namanya ADHD, ADHD, namanya learning difficulties, kan something wrong Ya. di dalam otak dia kan. Sehingga akibat otak ini tidak bekerja dengan normal, dia akan mengalami kesulitan misalnya kesulitan diterima. Kan orang tua selalu mengeluh, kenapa sih anak saya begini? Ya. Dia ingin merubah anaknya Karena dibandingkan seperti dengan anak lainnya nggak normal dan ini bawa seperti masalah buat saya adiknya. nih. Iya. Iya. Oh, pergumulannya kan luar, orang tuanya bergumul, Malu. anaknya juga bergumul. Iya, Cuma orang tuanya sering nggak berpikir dampak ke anak. Yang dipikirin orang tua rata-rata Malu kan dulu. Iya. karena malu, rasa kecewa. Itu makanya tadi Daniel mengatakan kalau doa selalu seringkali minta orang anaknya yang didoakan supaya baik, supaya dia malunya hilang. Padahal kan tidak begitu, dia harus terimalah. Nah, untuk ini dia kan butuh sekolah juga kan. Nah, butuh sekolah, memang ada anak yang otaknya, brain ini, yang namanya kecerdasan, ada yang tingkatnya 70 IQ ke bawah. Nah, ini sekolahnya namanya SLB tipe C, tunagrahita. Ya. Tapi juga ada anak autism, apapun juga bukan autism, tapi kecerdasannya masih normal range, secara dibandingkan manusia. 85, 90, 100. Ini terus mau di mana? Apa mau ikut SLB tipe C? Nggak cocok. Nah, waktu itu saya lihat, waktu itu saya masih ada di Kementerian Kesehatan, saya sering diminta bersama di Kementerian Pendidikan Nasional, saya melihat anak ini anak yang ada di area abu-abu. Masuk ke SLBC nggak percuma, nggak cocok, masuk ke SD juga nggak cocok. Mereka punya komunitas khusus berarti. Pemerintah membuat kebijakan namanya sekolah inklusi. Sebelumnya ada yang namanya SDLB. Tapi terus saya pikir saya punya konsep sendiri aja dah, gitu kan. Ya kita bikin sekolah aja titik. Tapi sekolahnya mampu menerima anak yang begini. Guru-gurunya kita pengaruhi. Saya bukan ahli pendidikan, jujur saja. Tapi ya saya pengaruhin saja, kasih semangat, sesuai dengan apa yang kita mampu. Lama-lama bisa. Dan Nah, sudah ada anak-anak seperti ini yang sampai lulus S1, Dok? lulus S1 belum, sekarang baru semester 3. Wow. Bidang pendidikan Mereka sarjana ambil di bidang informasi, karena kami bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Kami tidak membentuk universitas tinggi perguruan sendiri. tinggi kerjasama, cuma oke. kelasnya di tempat kami supaya anak ini orang tua tidak repot kan. Ya. Nah, dari sini tujuannya yang kedua supaya anak itu mendapatkan relasi yang sehat, merasa diterima, merasa bisa, betul kan ya? Iya. Ya kan? Kan tetap dia kan tetap Betul, manusia. betul. Jangan dilihat autismnya, dia tetap manusia. Rohnya di Jangan Tuhan lupa dia ini mulia. tetap manusia, jangan terus dilihat autismnya, jangan dilihat otaknya yang lain, tapi dia tetap manusia. Ya. Nah, kedua, keluarganya juga melihat bahwa pertolongan Tuhan luar biasa. Bahwa Tuhan bisa. Tuhan ada. Anak yang dianggap tadinya tidak bisa menjadi bisa. Amen. Walaupun pergumulan kami dalam mengelola sekolah ini tetap dapat tantangan, dianggap sekolah yang kami buat ini sekolah anak yang berkekurangan. Kan jadi aneh kan? Iya. Padahal ini SD biasa. Sekarang udah berapa tahun, Dok? Sekarang sudah hampir 15 tahun. Satu kelas kan cuma bisa terima anak 10-12 anak, tidak bisa. Jadi padat guru bukan padat murid. Oh, Puji iya, Tuhan. Puji Tuhan semuanya berjalan ya, semuanya itu anugerah Tuhan. Nah, namanya Patmos School ya. Berarti walaupun seperti itu tidak ada alasan untuk mereka nggak berbuah. Wow. Puji Tuhan, ayo Puji silakan. Tuhan. Luar biasa. Sebentar. Ya. Mereka ada yang memenangkan lomba tingkat nasional untuk sains dan musik. Wow. Tingkat Jakarta Barat sudah, terus tingkat DKI, terus mereka ikut ke Jogja tahun yang lalu. Bisa dicek, itu ada. Wow, mengalahkan anak-anak yang katanya normal gitu ya, Dok ya. Saya Wow. waktu itu kurang tahu persis lombanya antara apa, tapi Ya, saya ya. diberitahu sebagai founder yayasan, Pak, anaknya ada yang terseleksi mewakili Jakarta Barat, terus ada yang mewakili DKI. Oh, luar biasa.
Ya pemirsa, sebelum kita break, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang saudari di Nusa Tenggara Timur. Beberapa saat yang lalu meminta bantuan doa dan setelah kami doakan, dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Shalom, saya bersyukur dan berterima kasih atas dukungan doa sehingga saat ini keluarga saya boleh kembali bersatu. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. God bless you." God bless you too. Nah pemirsa, masih adakah pergumulan di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Tetapi Bapa itu melihat dan dia hendak memulihkan hubungan ini kepada Anda. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Berbuah di tengah kesukaran. Langsung kembali kepada narasumber kita. Nah, Dr. Dwijo, bisakah memberikan kata-kata dorongan dok, khususnya buat pemirsa di rumah yang mungkin saat ini sedang mengalami kesukaran dalam hidup mereka, bagaimana caranya supaya mereka bisa tidak patah semangat tapi terus berjuang agar hidupnya berbuah. Silakan dokter. Puji Tuhan, satu hal yang saya yakini dan tentunya ini saya berharap buat pemirsa kita semua meyakini. Ya. Waktu Tuhan merancang hidup kita adalah dirancang untuk berbuah. Itu saja yang harus percaya dan yakin. Tuhan tidak merancang hidup kita mengalami musim paceklik, seharusnya tidak. Terus berbuah, bahkan berbuah lebat, berbuah banyak. Masalahnya kalau berbuah, apakah ranting, carang, cabang-cabang pohon itu melekat pada pokok yang memberikan hidup dan berbuah. Nah, saya ajak siapapun yang saat ini sedang ada dalam persoalan, kehidupan yang dirasakan tidak berbuah, musim-musim yang sulit, masa-masa yang sukar, seolah-olah apa yang dilakukan gagal, percayalah hidupmu akan berbuah. Amin. Dan melekatlah pada pokok anggur yang benar. Puji Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih Amin. Dr. Dwijo, Terima kami sangat kasih, diberkati Dokter. sekali. Nanti next time, Thank you. mampir lagi ya, news program ya. Puji Tuhan. Terima kasih Terima kasih, dokter. Ya, Ya. puji Tuhan luar biasa. Oke. Ya, silakan, Oke, Dok. pemirsa sekalian, mari kita lihat yang terakhir daripada firman Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama daripada kitab Bilangan 14 ayat 24. Ini ayat yang sangat terkenal sekali mengenai cerita bagaimana ada sekelompok orang-orang Israel yang ditolak untuk masuk ke tanah perjanjian, tapi ada 2 orang saja yang diterima masuk oleh Tuhan. Mereka yang berumur 20 tahun ke bawah. Tetapi orang-orang ini waktu itu sudah berumur lebih daripada 20 tahun. Ya, 2 orang ini adalah berbicara tentang Kaleb dan Yosua. Nah, firman Tuhan berkata, "Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya." Amin, pemirsa sekalian. Jadi, kita mari mengerti seperti apa yang tadi narasumber sudah katakan. Firman Tuhan berkata, mendesain kita dari sejak awal, perintah Tuhan buat kita adalah supaya kita berbuah. Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia memang dikatakan supaya kita beranak cucu. Beranak cucu ini artinya kita memultiplikasi orang-orang yang modelnya seperti kita. Tetapi lebih daripada itu di dalam Alkitab bahasa Inggris dan bahasa aslinya dikatakan be fruitful, berbuahlah. Jadi artinya DNA yang Tuhan sudah taruh di dalam setiap diri manusia adalah berbuah. Bersama dengan saya katakan, saya mau berbuah. Saya mau berbuah. Saya mau berbuah. Amin ya. Jadi pada waktu kita sudah mengerti bahwa ini adalah suatu rancangan desain Tuhan yang luar biasa. Nah, tetapi coba kita lihat. Masalah kerap kali terjadi. Perubahan terjadi, bukan cuma masalah. Perubahan terjadi. Pemerintah bisa berganti. Politik, ekonomi bisa terjadi. Dunia selalu akan bergunjing. Ya, bahkan dalam beberapa negara ada 4 musim.
musim panas, musim kering, musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ya, nah cuman kita mesti tahu nih pemirsa sekalian, di dalam setiap aspek kehidupan kita, pergumulan, kesusahan, penyakit ini selalu ada. Tetapi tahukah Anda bahwa orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, ini akan mempunyai satu intuisi, kemampuan untuk melihat di dalam masalah itu ada suatu kesempatan. Nah justru pada waktu kita memegang janjinya Tuhan, hari ini kita belajar bahwa ternyata yang terpenting di dalam hidup kita ini adalah relasi kita bersama dengan Tuhan. Nah pada waktu kita sudah punya suatu relasi dengan Tuhan, siapapun Anda, ya, saya ajak Anda untuk menintrospeksi dulu kepada diri kita sendiri. Begitu banyak orang yang selalu menyalahkan keadaan. Memang orang berkata, saya dilahirkan dalam keluarga orang miskin. Ayah saya meninggalkan mama saya meninggal muda, dan yang lain-lain. Saya nggak pernah sekolah, saya dulu bahkan disolimi, disakiti, saya dilecehkan secara seksual. Semua boleh terjadi. Ya, tetapi sekarang juga, apa yang Anda mau lakukan terhadap kehidupan Anda? Ini loh, pemirsa sekalian. Nah, kalau Anda mau percaya bahwa perintah Tuhan buat Anda untuk adalah berbuah, maka mau nggak kita membangun hubungan ini dengan Dia? Saya percaya bahwa Tuhan hendak memulihkan Anda. Mungkin Anda yang sudah pernah terluka, saya mungkin memang tidak bisa menyadari dan tidak merasakan apa yang pernah Anda rasakan. Tetapi Bapa itu melihat. Dan Dia hendak memulihkan hubungan ini kepada Anda. Nah pada waktu Anda bisa menerima ini, maka saya percaya ada hikmat Tuhan yang sanggup melewati batasan-batasan yang Anda punya. Tuhan sanggup membypass masalah Anda, masa lalu Anda, kebodohan manusiawi Anda, ya. Nah, maka Tuhan akan sanggup untuk membantu Anda melihat opportunity atau kesempatan-kesempatan itu di tengah-tengah segala macam perubahan hal yang tidak dapat menentu. Saya percaya justru di sanalah Anda akan berbuah. Nah, ini tantangan pemirsa sekalian. Nah, saya percaya firman Tuhan tadi berkata, Kaleb mempunyai jiwa yang berbeda. Ini berbicara, kita tahu bahwa jiwa kita atau roh kita ini berasal daripada Tuhan. Nah, ini berbicara masalah iman, pemirsa sekalian. Nah, kemudian firman Tuhan juga berbicara bahwa ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Jadi, kalau seperti itu, maka tidak lain tidak bukan pilihan kita adalah maukah kita menumbuhkan iman kita. Firman Tuhan berkata iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman-Nya Tuhan. Kalau Anda isi hidupnya dengan firman Tuhan, nah saya percaya, di dalam menghadapi masalah apapun juga, tinggal tunggu waktu, katakan tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu, hidup Anda pasti berbuah. Ini berbuah bukan satu pilihan. Kalau Anda sudah mempunyai hubungan relasi yang benar dengan Tuhan, Anda sudah mengisi hubungan hidup Anda dengan firman Tuhan, dan Anda menjalankan, Anda memperbaiki relasi Anda dengan manusia yang lain. Kemudian Anda mengupgrade cara berpikir Anda. Kemudian believing system Anda diupgrade. Saya percaya, tinggal tunggu waktu, hidup Anda pasti berbuah. Mau percaya? Amin. Mau amin kan? Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Saat ini yang mereka rindu untuk berubah terlebih dahulu. Mereka yang tidak lagi mau menuding orang lain, tetapi mau mereka mengambil masalah ini sebagai satu hal di mana mereka harus bertumbuh. Lawat mereka Tuhan, lawat mereka. Tuhan Kau sanggup mencabut setiap akar kepahitan, setiap duka cita, setiap kekecewaan, setiap ketidakterimaan, setiap penolakan, setiap kejatuhan yang mereka alami. Dan Tuhan pulihkan anak-anak-Mu ini, pulihkan. Agar mereka bisa memulihkan suami, istri, orang tua, dan bahkan anak-anak mereka akan ikut dipulihkan. Pemulihan seutuhnya, dan biarlah Engkau berbuah di dalam nama Yesus. Terima, pemirsa sekalian, terima. Kebaikan Bapa menyertai, melawat, dan memberkati Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, terima kasih. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk cek dari website kami yaitu di www.anugerah.net. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.